Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Priani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Paticca Samuppada. Tapi sebelum masuk ke materinya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Pengertian hukum Paticca Samuppada. Paticca berarti disebabkan oleh atau bergantung pada. Samuppada berarti timbul atau asal. Karena itu secara harfiah Paticca Samuppada berarti sebab dan akibat yang saling bergantungan. Paticca Samuppada adalah suatu ajaran yang menyatakan adanya sebab musabab yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk, khususnya manusia. Hukum ini menekankan suatu prinsip penting bahwa semua fenomena di alam semesta ini merupakan keadaan relatif yang terkondisi dan tidak bisa muncul dengan sendirinya tanpa kondisi-kondisi yang mendukungnya. Paticca Samuppada dapat digambarkan dengan suatu lingkaran mata rantai karena ia merupakan siklus kehidupan. Dalam sebuah lingkaran, titik manapun dapat dianggap sebagai titik awal. Setiap faktor dari Paticca Samuppada dapat digabungkan dengan yang lain dalam rangkaian yang sama. Dan karena itulah, tak ada satupun faktor yang dapat berdiri sendiri ataupun berfungsi tanpa bergantung kepada yang lain. Semuanya saling berkaitan dan tak terpisahkan. Berikut adalah gambaran Paticca Samuppada. Karakteristik Paticca Samuppada. Paticca Samuppada dalam Nidana Vanga Samutta Nikaya diuraikan dalam dua model sebagai kemunculan duka dan padamnya duka. Berdasarkan prinsip dari saling menjadikan, relativitas, dan saling bergantungan ini, seluruh kelangsungan dan kelanjutan hidup dan juga berhentinya hidup dapat diterangkan dalam formula dari 12 nidana atau sebab musabab. Dua belas nidana tersebut ada: 1. Ketidaktahuan atau awija, 2. Bentuk karma atau sangkara, 3. Kesadaran atau winaya, 4. Batin dan jasmani atau nama rupa, 5. adalah 6. Landasan indra atau salayatana, 6. Kontak atau kasa, 7. Perasaan atau wedana, 8. Nafsu keinginan atau tanha, 9. Kemelekatan atau upadana, 10. Penjadian atau bawa, 11. Kelahiran atau jati, dan 12. Penuaan dan kematian atau jara marana.
1. Awija. Awija atau ketidaktahuan artinya tidak mengetahui kebenaran dan hakikat sesungguhnya segala sesuatu. Hakikat sesungguhnya bahwa batin dan jasmani itu dicengkram oleh awija, duka dan anatta yang timbul dan padam dengan sebab akibat yang saling bergantungan. 2. Sankara. Awija paksaya sangkara. Istilah sangkara digunakan untuk segala sesuatu yang merupakan paduan unsur dan terkondisi. Munculnya makhluk hidup karena akibat dari sebab dan kondisi, dan apa yang mereka lakukan sebagai sebab dan kondisi akan menghasilkan akibat yang lain. Sangkara terbatas pada aktivitas baik dan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran yang menghasilkan akibat. 3. Winyana. Sangkara pacaya winyana bergantung pada bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali. Dengan kata lain, bergantung pada karma atau perbuatan baik dan jahat di masa lampau, terkondisi kesadaran dalam kehidupan yang sekarang. Nama rupa. Winyana pacaya nama rupa. Bergantung pada kesadaran, timbullah batin dan jasmani. Winyana pacaya nama rupa berarti bergantung pada kesadaran, timbullah 3 unsur batin: perasaan, pencerapan, dan kontak pikiran yang membentuk batin bersamaan dengan terbentuknya tekad jasmani dalam tahap awal suatu janin. 5. Salaya tanah. Nama rupa pacaya salaya tanah. Dengan adanya batin dan jasmani timbullah 6 landasan indera. 6 landasan indera tersebut terdiri dari 5 indera jasmani, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani, serta 1 indera pikiran atau kesadaran. Jika tidak ada nama rupa atau batin dan jasmani, maka tidak ada salaya tanah atau 6 landasan indera yang dapat muncul. 6. Pasa. Salaya tanah pacaya pasa bergantung pada 6 landasan indera. Timbullah bentuk. Ada hubungan fungsional antara indera-indera ini dengan objeknya. Pengetahuan menjelma bersama kesadaran. Oleh karena itu dikatakan jika kesadaran timbul karena mata dan bentuk penglihatan, ini disebut sebagai kesadaran penglihatan. Pada saat ketiganya, mata, bentuk, dan kesadaran mata atau kesadaran penglihatan muncul bersamaan. Peristiwa ini disebut kontak. Wedana. Rasa pacaya wedana bergantung pada kontak, timbullah perasaan secara bersamaan dan tidak pernah dapat dihentikan oleh kekuatan atau tenaga apapun. Itulah sifat dari kontak dan perasaan. Sebuah objek bisa dirasakan menyenangkan oleh seseorang,
tetapi bisa dirasakan tidak menyenangkan oleh orang lain dan netral oleh orang lain yang tak terpengaruh. 8. Tanha. Vedana pacaya tanha, dengan adanya perasaan timbullah nafsu keinginan. Keinginan bersumber dari adanya perasaan. Seluruh bentuk nafsu tercakup dalam tanha. Keserakahan, kehausan, rangsangan, hawa nafsu, kegairahan, hasrat, kerinduan, dorongan cinta adalah wujud tanha. 9. Upadana. Tanha pacaya upadana, dengan adanya nafsu keinginan timbullah kemelekatan. Kemelekatan digambarkan seperti keinginan yang tinggi, kadarnya atau berlebihan. Manusia menjadi budak nafsu dan terjerat dalam jaring yang telah dibuatnya sendiri dari nafsu terhadap kesenangan. 10. Bawa. Upadana pacaya bawa, dengan adanya kemelekatan timbullah penjelmaan. Penjelmaan terdiri dari dua jenis dan harus dipahami sebagai dua proses. Proses kama atau kama bawa dan proses tumimba lahir akibat kama atau upapati bawa. Upadana pacaya bawa berarti kemelekatan atau upadana adalah kondisi bagi proses kama atau perbuatan dan proses tumimba lahir akibat karma lalu. 11. Jati. Bahwa pacaya jati bergantung pada penjelmaan timbullah kelahiran. Di sini kelahiran tidak hanya berarti benar-benar peristiwa melahirkan, melainkan kemunculan dari 5 agregat dalam kandungan tubuh. Makhluk hidup merupakan ahli waris dari perbuatannya, pemilik yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatannya merupakan rahim dari mana ia dilahirkan, dan melalui perbuatan mereka sendirilah mereka harus berubah demi kebaikan, memperbaiki diri dan menenangkan bebasan dari kotoran batin. 12. Jara marana. Jati pacaya jara marana, dengan adanya kelahiran timbullah pelapukan dan kematian. Bersama dengan itu secara alami timbullah kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan. Kelahiran selalu diikuti oleh pelapukan dan kematian. Jika tak ada kelahiran, tak akan ada pelapukan dan kematian. 'Paticca Samuppada sebagai filsafat jalan tengah. Proses sebab dan akibat terus berlanjut tanpa batas sampai terjadinya akhir dari proses kehidupan. Untuk dapat mengakhiri proses kehidupan tertentu, harus memutus sebab yang akan menimbulkan akibat. Bila karena sebab timbul akibat, maka bila sebab berakhir, akibat juga akan berakhir. Berakhirnya kebodohan secara mutlak mengakibatkan berhentinya seluruh kegiatan kehendak. 2. Berakhirnya seluruh kegiatan kehendak mengakibatkan berhentinya kesadaran tumimba lahir. 3. Berakhirnya kesadaran tumimba lahir mengakibatkan berhentinya batin dan jasmani. 4. Berakhirnya batin dan jasmani mengakibatkan berhentinya 6 landasan indera. 5. Berakhirnya 6 landasan indera mengakibatkan berhentinya kontak. 6. Berakhirnya kontak mengakibatkan berhentinya perasaan.
7. Berakhirnya perasaan mengakibatkan berhentinya keinginan. 8. Berakhirnya nafsu keinginan mengakibatkan berhentinya nafsu kemelekatan. 9. Berakhirnya nafsu kemelekatan mengakibatkan berhentinya karma. 10. Berakhirnya karma mengakibatkan berhentinya kelahiran. 11. Berakhirnya kelahiran mengakibatkan berhentinya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, kesedihan, dan rasa tangis. 12. Berakhirnya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, kesedihan, dan ratap tangis, maka berakhirlah menimbal lahir. Paticca Samuppada sebagai ajaran sentral dalam Buddhisme. Demikianlah sebab dan akibat yang berakhir. Tetap bergerak dengan kekal karena karma, terselubung oleh kebodohan, dan digerakkan oleh keinginan. Sebuah kata tentang keinginan bebas. Keinginan bukanlah sesuatu yang statis. Ia bukanlah kesatuan yang nyata atau suatu keberadaan diri yang berdiri sendiri. Keinginan sungguh bersifat sewaktu, seperti keadaan batin yang lain. Karena itulah tak ada keinginan sebagai sesuatu yang baik yang bebas maupun tidak bebas. Yang benar adalah keinginan diliputi kondisi bersyarat yang merupakan suatu fenomena yang berlalu. Bagi umat Buddha yang sejati, masalah utama kehidupan bukanlah spekulasi semata-mata atau perjalanan yang sia-sia menuju dunia impian dengan hayalan yang tinggi, melainkan pencapaian kebahagiaan yang sebenarnya dan terbatas dari seluruh penderitaan. Paticca Samuppada yang membicarakan penderitaan dan banyaknya penderitaan merupakan konsep sentral dari agama Buddha dan menunjukkan bunga yang terindah. Sekian pembahasan materi pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.